Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Bismillah lillah billah lillahi ta'ala. Selamat berjumpa kembali di ngaji kitab Membara di Api Tuhan, bab yang ke-15. Ya, yang ke-15, kemarin yang ke-14. Di bab yang ke-15 ini kita membahas tentang pasal pada menyatakan nikah. Sebelum kita masuk di topik pembahasan, jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, dan share ke teman-teman Anda agar video ini bisa membawa manfaat buat orang banyak, buat orang di sekitar Anda, buat orang yang Anda kenal, agar video ini bisa bermanfaat, berguna buat orang lain. Ini pasal pada menyatakan nikah. Bermula ini sesuatu pasal menyatakan nikah, maka nikah itu adalah 4 perkara. 1. Nikah perempuan dengan suaminya. 2. Nikah Al-Quran dengan yang membacanya. 3. Nikah badan dengan nyawanya. 4. Nikah Tuhan dengan hambanya. Jadi nikah itu ada 4 di dunia ini yang perlu kita ketahui. Maka tiap-tiap itu berkehendaklah ia dengan 5 syarat. 1. Wali. 2. Ijab dan kabul. 3. Syarat dengan 2 saksi. Maka barang siapa tiada mengetahui akan tiap-tiap nikah itu, niscaya haram atasnya tauhid ia akan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan haram tubuh serta nyawa, dan Al-Quran dengan yang membacanya, dan bercampur oleh perempuan dengan suaminya, sebab ketiadaan nikah. Dan apabila ia itu bercampur, senantiasa ia di dalam dosa. Dan lagi tiada sempurna hakikatnya, dan jika banyak amal syariat yang jahir itu, sekalipun itulah jalan yang ahli Allah, melainkan dengan hakikat. Bermula nikah perempuan dengan suaminya itu dengan 5 syarat. 1. Wali yaitu ijab. 2. Sayyid. 3. Akhir yaitu mahar. 4. Katib yaitu kabul. 5. Ridha antara keduanya, laki-laki menikahi perempuan yang dinikahinya. Adapun nikah Al-Quran dengan yang pembacanya itu ada 5 syarat. 1. Walinya itu hakikat berkata-kata dengan Tuhan. 2. Saksinya itu huruf dan baris. 3. Maharnya itu sekalian titik. 4. Kabulnya itu alam. 5. Ridanya itu ikhlas serta suka. Jadi harus ikhlas. Adapun nikah ruh dengan badan itu, 1. Walinya itu Tuhan seru sekalian alam. 2. Saksinya kiraman dan katibin dan sekalian malaikat. 3. Maharnya manikam yang di dalam jantung. 4. Katibnya Nur Muhammad. 5. Ridhonya itu suka mengenal diri dan mengenal Tuhan. Makanya kita diwajibkan mengenal supaya tahu semuanya.
Adapun nikah Tuhan dengan hamba itu ada 5 syarat. 1. Ijabnya itu makrifat. 2. Saksinya itu iman dan Islam. 3. Maharnya itu akal. 4. Katibnya itu hakikat tauhid. 5. Ridhonya itu zikir muhibbah dan masuk serta yakin dan ingat tiada lupa. Ridholah rahasia serta Allah. Tiada jua batas kehampirannya, yakni esa ia sendirinya, sendirian. Sahdan. Ketahuilah olehmu segala alamat, karena tiap-tiap sesuatu itu ada baginya alamat, tetapi yang dimaksud di sini dengan 3 alamat. 1. Alamat sah hakikat kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Alamat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Alamat sidik ma'rifat akan Allah Subhanahu wa taala dengan kamil mukamil. Dan artinya alamat itu tiada yang menunjukkan atas kebenarannya yang mupakat ayat Al-Quran dan hadis Nabi, dan yaitu tiada boleh ditolak dengan akal. Karena masa zaman dahulu dan zaman sekarang, dan antaranya yaitu kebanyakan mereka itu tiada melihat ia akan tanda, maka membenarkan ia karena tiada mengetahui akan alamat atau mengata dirinya sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengatakan tiada sah dan batal, dan mengatakan orang memakai hakikat kafir pada jalan disangkanya. Itulah yang sah dan sampai dan betul. Tetapi apabila tiada segala alamat yang 3 itu, maka itulah orang memakai hakikat batil dan tiada sah. Batil itu artinya batal, tidak sah, kada sah. Maka perkataannya pun dusta dan bid'ah, lagi fasik dan munafik, karena tiada mupakat Al-Quran dan hadis, hanya yaitu Islam pada rupanya jauh akan Tuhan mereka yang dituntut itu, dan yang diperangi itu yang lain. Adakah mereka sampai kepada yang dimaksud? Misalnya seorang yang hendak haji ke Mekah, maka mengambil ia perahu dan kapal serta dengan bekal, tiba-tiba sampai kepada laut, tiada tahu ia akan alamat Mekah itu, maka berhentilah ia di dalam laut karena sangat luas, sesuatu pun tiada ada. Maka demikianlah orang yang tiada hasil sampai kepada yang dimaksud. Itulah yang disuruh belajar kepada guru yang mursyid, karena ia melihat segala alamat yang 3 itu ibarat belajar rukun haji kepada orang yang tiada tahu dan tiada bisa. Adapun ahli tasawuf tiada terlindung, jahil dan batin sama ada pada dirinya, atau orang yang lainnya jauh atau hampir, dan jikalau banyak kitab dan akan dia dan betul pada surah, padahal tiada baginya itu alamat. Niscaya tiada diberikan oleh arif billah karena ketiadaan alamat yang dikatakan mereka, yaitu maka apabila bagi itu alamat, niscaya sahlah kita ikuti akan dia. Itulah yang sebenar-benarnya ikrar bil sani wa tasdik bil qalbi. Itulah kata yang tiada ada duanya. Adapun segala alamat itu kami jalankan dengan soal dan jawab, supaya segera paham pada mudah, dan mudah ia akan
soal apa yang alamat sah hakikat dengan hak ta'ala itu. Jawab, adapun alamat sah itu melihat nur musyahadah, pandangan akan dia dengan mata hati dan mata kepalanya di dalam tuntut itu membawa hampir dan sampai, itulah jalan yang betul. Hadis Nabi Muhammad SAW, barang siapa melihat ia akan nur musyahadah, niscaya haram atas api neraka karena hayun pit darah ini. Artinya yang hidup di dalam dua negeri, mendapat ia akan pintu keselamatan dunia dan di akhirat. Mendapat ia akan pintu keselamatan dunia dan akhirat dan pertolongan Tuhan yang amat besar. Mendapat jalan yang betul seperti firman Allah Ta'ala, inna fatahna laka fathan mubina liyakbiru lakallahu mata kada nama min zanbika wa ma ta'ahara wa yutima nikmatuhu alaika wa yahdiyaka sira'atan mustaqiman wa yansurakallahu nasran azizan. Bahwasanya kamu telah membukakan oleh kamu bagi engkau ya Muhammad akan pembukaan yang amat nyata supaya mengampuni bagi engkau oleh Allah Ta'ala akan barang yang telah lalu daripada dosa kamu dan barang yang kemudian, dan lagi akan menyempurnakan ia akan nikmatnya atas engkau dan menunjukkan ia akan dikau akan jalan yang betul, menolong akan dikau oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tolong yang amat maha besar. Yaitu soal apa alamat sampai kepada Allah Ta'ala itu. Jawab, adapun alamat sampai kepada Allah zauq, artinya rasa pada tubuhnya yang lezat dengan rahmatnya. Yaitu maksudnya kita merasa lezat tubuh kita ini, nah rasa kita, pikiran kita merasa lezat dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu lezat daripada hakikat ma'rifat. Jadi kelezatannya itu karena hakikat ma'rifat tadi, yang manis daripada dan lebih lezat daripada memakai anak dara. Maka apabila ia tiada merasa, niscaya tiada sampai. Maksudnya nikmat daripada memakai anak dara. Umpama kita seperti pekerjaan suami istri sama yang istilahnya perawan. Nah, jadi nikmatnya melebihi dari bersenggama dengan perawan. Sabda Nabi Muhammad SAW, barang siapa tiada merasa niscaya tiada tahu dan tiada sampai, maka tiadalah ia kenal. Dan lagi firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, artinya dan pingsan mereka itu dan lagi akan bertambah-tambah mereka itu akan takut hati akan hakikat ma'rifat yang tiada berubah-ubah lagi. Soal apa alamat ma'rifat Allah yang kamil mukamil. Jawab, adapun alamat orang benar ma'rifat Allah yang lebih sempurna itu apabila nyata ada alamat sah dan alamat sampai sepanjang masa lagi sangat jahir nur musyahadahnya, dan tetap bertambah ia akan yakin akan nyatanya, serta tiada suka akan hawa nafsu dunia
tidak mencintai dunia dan hanya ia zauq dan mahabbah akan Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan dengan martabat ubudiyah dan hakikat ketuhanan. Itulah alamat benar ia akan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia makam anbiya yang mursalin dan segala aulia yang kamil mukamil dan ulama yang mursyid, yaitu makam seperti kata Junaid al-Baghdadi, maka bermula makam segala anbiya dan yang mursalin, yaitu turun kemudian daripada naik, dan tatkala ia naik itu menetapkan hakikat rububiyah pada batin, dan tatkala ia turun menunjukkan martabat ubudiyah pada jahirnya, tetapi hakikat rububiyah dan martabat ubudiyah asa pada hakikatnya tiada ada keduanya dua wujud, hanya jahirnya. Maka jahirnya itu syariat, yaitu ubudiyah, dan batinnya itu hakikat, yaitu rububiyah. Itulah ilmu ma'rifat Allah Ta'ala yang terlebih sempurna, sangat sempurna. Lagi sahidan, lagi apabila sudah engkau ketahui seperti yakin di dalam ma'rifatmu itu, maka hendaklah engkau ketahui pula akan daerah hak yang tersebut seperti dahulu, yaitu daerah pertemuan Tuhan dengan hamba di dalam kun. Itulah hakikat nama yang dahulu, yaitu Tuhan sebelum ia bernama Allah, dan Muhammad belum bernama Muhammad, dan Nur Muhammad belum jahir, dan sesuatu pun belum ada, hanya jahir di dalam ilmunya jua. Maka yaitu sebenarnya nama Tuhan kita yang disuruh sembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala rasulnya dan anbiya dan auliyanya yang kamil mukamil dan ulama yang kasih dan mursyid mereka itu akan ilmunya, karena yang demikian itu menjatuhkan, membawa kepada menyadari akan segala hukum syariat Muhammadiyah. Kalau ia tiada paham mereka akan dia, jadi dinamai akan namanya rahasia, artinya tiada boleh dijahirkan akan rahasia itu kepada seorang jua pun. Maka sekarang ini hamba sembunyikan pula di dalam ini dengan dibuang namanya di dalam suratan kertas kosong. Ini namanya yang sebenar-benarnya, maka hamba suratkan daerahnya. Inilah daerahnya. Adapun garis tengah di dalam lubang hak itu bertemu di atas dan bertemu pula ke bawah adalah yang berdiri di tengah itu alif, yang di dalam tauhid, yang di atas lam akhir, dan di atas tasdidnya. Tiadalah ia itu menerima bunyi dan rupa pada asalnya daripada huruf alif itu. Ini Allah, maka tiadalah di atas lam akhir itu terupa huruf alif dan tasdidnya. Maka dijahirkan barisnya dengan rupa alif itu di atas tasdidnya lam akhir itu, supaya memberitahukan bacaan kepada orang yang tiada mengetahui akan ilmu najwajidi. Dijahirkan barisnya oleh orang yang mursyid, maka adalah tasdidnya dirupakan sin, gigitnya 3, yaitu merujukkan akan dia, akan makna isbat 3 perkara: 1 zat rahasia, 2 sifat rahasia, 3 af'al rahasia, yaitu ketiganya itu 1 nama, yaitu rahasia adalah bacaan sin sir, artinya rahasia. Adapun hidup rigidnya itu
ke atas dalil menunjukkan akan dia bernama Allah. Itu rahasia, ialah yang punya nama. Adapun dirupakan alif bertemu ke bawah di dalam daerah ha itu menunjukkan akan nama rahasia hadis. Sehabis di bawah lagi jahir amat nyala kepada ahlinya. Jahir amat nyata kepada ahlinya. Tiada tersembunyi dan tiada terlindung ia nama yang di dalam kun, karena alif daerah itu tiada tersembunyi dan tiada terlindung, tiada terdinding. Ialah nama yang di dalam kun, karena alif daerah itu tiada putus ia dari atas dan ke bawah, yaitu dalil menunjukkan akan dia bahwasanya nama rahasia itu tetap tiada berubah. Awal dan akhir, jahir dan batin jadi nyata kepada alif billah. Adapun lubang yang di dalam koris itu yaitu mim Muhammad, dalil atas menunjukkan akan dia bahwasanya Muhammad hakikat sifat rahasia. Jadi sebenar-benarnya Muhammad ruh zat Allah Subhanahu wa taala. Namanya pun rahasia jua, karena yang tiga itu satu daerah. Maka nyatalah di dalam tiga hukum satu hakikatnya. Karena maka engkau pandang rupa daerah yang tersebut supaya tetap engkau akan ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah daerah taksirnya tiga itu. Di dalam otak, satu di dalam otak, dua di dalam sulbi, tiga di dalam hati. Dan mata itulah bayangnya daerah yang tersebut. Maka sekalian tubuh kita jahir dan batin jadi daerah, supaya jangan tergelincir tapak kakimu dan jangan sesat menuju billah. Maka barang siapa mengetahui, maka daerah niscaya sampailah ia kepada Allah. Niscaya sampailah ia kepada Allah. Maka pahamlah, semoga kalian menjadi arif billah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa billah. Barang siapa mengenal dirinya, maka sesungguhnya terlebih mengenal ia akan Tuhannya. Maka jahirlah daerah gorisan pada tengah dada dan belakang dan bibir di atas tempat turun naik napas dan tangan mata dan di dalam jantung dan di dalam otak berdiri seperti alif. Dan lagi sabda Nabi Muhammad SAW, al dunya nashatul akhirat, artinya bermula dunia itu tauladan akhirat. Dan bagi sabda Nabi Muhammad SAW, al adam nashatul haqqi, bermula Adam itu taula dan Tuhan yang sebenar-benarnya. Dan dalil firman Allah Ta'ala di dalam Taurat, Khalik Adam atas rupa Tuhan yang sebenar-benarnya, yakni rupa daerah, supaya jangan buta hati di dalam ma'rifat yang sempurna, dan jangan buta mata kepala seperti firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, man kana fi hazihi ama fahuwa fil akhirati ama wa adallu sabilan. Barang siapa ada di dalam dunia ini buta, maka di dalam akhirat itu pula ia buta pula. Dan itu terlebih menyesatkan akan jalan hadis Nabi Muhammad SAW, man ra'ai say'an walam yarallahu fihi fahuwa batilun. Barang siapa melihat ia akan sesuatu hal, tiada melihat
ia akan Allah Subhanahu wa taala di dalam batin, maka yaitu batal. Dan kata Arif Billah, barang siapa tiada melihat ia akan Allah Ta'ala di dalam dunia ini, niscaya tiada melihat ia di dalam akhirat. Barang siapa tiada bertemu ia akan Allah di dalam dunia, niscaya tiada bertemu ia di dalam akhirat. Na'udzubillahi min zalik. Dan lagi barang siapa tiada merasa ia akan surga di dalam dunia ini, niscaya tiada merasa akan surga di dalam akhirat, yaitu dinamai daripada orang yang ahli hak, ia akan hakikatnya, maka ma'rifatnya bahwasanya tiada suka di dalamnya. Itulah pakaian dan pegangan segala anbiya dan segala aulia yang kamil mukamil, dan segala mereka itu tahu pada jalan yang sah dan batil, karena mereka itu melihat akan zahir dan batin, karena ada bagi mereka itu alamat diri. Itulah yang dituntut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai Tuanku, perlihatkan olehmu akan kamu akan yang sebenar-benarnya, maka anugerahkan oleh kamu akan kamu mengikuti akan dia, dan perlihatkan olehmu akan kamu akan yang batil itu batil juga. Jadilah mereka itu tahu takwilnya di dalam ketika jaga atau tidur, yaitu mimpi karena diri oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yakni tanda, yaitu alamat yang amat halus di dalam sir sekalipun, tetapi dikata oleh ahli syariat daripada pakih dan usul dalil kasih dengan takabur, karena ia tiada sampai kepada makam mukasafah, artinya melihat dayanya Allah, yaitu dengan hambanya, dan makam tajalli di dalam hakikat ma'rifatullah. Adapun orang ahli Allah, usul dan lamnya daripada orang yang ahli sufi, tiada ia berubah, yakni iktikadnya bermula Allah Ta'ala itu mustahil tiadanya. Dan adapun jalan segala ahli sufi itu didapatnya makam ma'rifat, tiada berubah daripada makna awal dan akhir, zahir dan batin, yakni hakikatnya bermula Allah Ta'ala, keadaannya itu mustahil ada wujud yang lainnya daripadanya, hanya Allah yang ada. Maka adalah diri daripada ma'rifat keadaan Allah di dalam sirnya, wujud di dalam tiap-tiap jaratul wujud, maka terubahlah segala alam dengan sebab fana di dalam keadaan bakalah sir di dalam maklum alam makrifat, artinya rahasia di dalam yang diketahui di dalam alam makrifat yang dahulu, yaitu zikir rahasia dengan, maka jahirlah ia di dalam daerah hakjat wasifat wa asma wa af'al kaulah ta'ala fi, artinya telah menjadikan ia akan Allah Ta'ala akan Adam atas rupa Tuhan yang bernama Rahman, yakni daerah hak. Maka atas yang demikian itu dalil yang menunjukkan kasih sayangnya, maka dipertaruhkan pada jasad Adam itu segala nama dan daerah supaya mengenal ia akan yang dimaksud dengan kamil yakin dan hak yakin dan ain yakin dan alam yakin. Kulit, bulu, daging, darah, urat, tulang, sumsum, otak. 1. Nur Muhammad. 2. Nur Jat. 3. Rahasia Jat. Alif Nur Muhammad titik Nur Jat
kosong rahasia zat. Maka tatkala demikian itu, maka jadilah kalimah syahadat tubuh kita ini menjadi suci, tempat ketajalian zat wajibal wujud diri yang sendirinya, yaitu ruh idapi Muhammad Rasulullah namanya itu. Maka dikata Tuhan, seru sekalian alam yang tiada bisa rusak selama-lamanya. Nah, maka kalau tahu ruh idapi, ruh Rabbani, tahu sifat hayat, tahu Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad jahir, Muhammad batin, mesra ke seluruh tubuh dan sekalian alam semesta ini, bisa kita memesrakannya, maka tiada rusak jasad kita, utuh selama-lamanya. Bal ahya, berkekalan, hidup berkekalan, tiada mati, tiada pernah mendapati mati. Bal ahya sampai tahu kahayun, nyata sudah bal ahya. Nah, jadi tanyakan aja lah kepada guru yang ahlinya. Kalau saya hanya sekedar membagikan ilmu ini supaya orang berkasih sayang, bercinta-cintaan, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, agar orang bisa berakhlakul karimah, mulia, beradab mulia. Akhirnya cinta kepada negara Indonesia NKRI ini. Nah, supaya tidak bisa terpengaruh dengan orang yang mempengaruhi. Nah, mau menghancurkan negara kita, mau menghasut, nah apalagi membom, apalagi membunuh sesama. Nauzubillah min jalik. Nah, jadi niat kita di sini agar kita bercinta-cintaan, saling berkasih sayang, saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Adapun hati telah hadir pada harapan kita, maka titik guru itu bermula Allah wujud dengan wujud kita, dan dalam wujud ma'rifat rahasia, maka tarik napas kita serta ditahan napas itu. Maka berzikirlah di dalam hati dengan itulah zikir rahasia Allah. Ia memuji dirinya sendiri. Kemudian kita tahan napas sekuasa hati kita itu mengeluarkan nur musyahadah. Maka kita keluarkan napas itu keras, selalu berzikir dengan lidah serta hati dengan hu Allah atau huwa Allah atau huwa Allah. Maka adalah huwa itu napas yang kuat, dan Allah itu dengan napas yang keluar. Umpama tarik napas hu, keluar Allah dengan keras demikian, atau hu Adapun tarik hu itu masuk ke dalam lubang bunyinya di dalam aku. Adapun artinya aku, tiada ada wujud yang lainnya, hanya wujud Allah yang sebenar-benarnya, rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada ketika itu panalah sekalian wujud alam semesta. Seketika itu juga penglihatan kita nyata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada saudara-saudara, sekali-sekali, jangan sekali-kali mencoba memahami hal yang tersebut di atas dengan cara sendiri-sendiri. Kalau tiada guru yang ahli dan yang dapat menjelaskan, karena kalau salah di dalam memahaminya bisa menyesatkan bagi diri sendiri, dan dilarang untuk
memaham sendiri, memikirkan sendiri, nanti bisa tersesat jalan. Dan dilarang keras mengcopy video ini karena ini sangat rahasia. Jadi jangan sampai kita mengenal Allah jadi tersesat jalan. Nah, jangan sampai kita salah jalan akan mengenal ilmu Allah. Nah, sekiranya sampai di sini dulu. Di bab yang ke-15 ini nanti kita sambung lagi di bab yang ke-16. Nah, ini bab-bab yang sangat krusial, yang sangat rahasia, yang sangat luar biasa dan jarang sekali dibicarakan oleh orang awam. Jadi hati-hati kalau mendengar video ini, benar-benar putar bolak-balik atau tanyakan kepada yang ahlinya, yang benar-benar ahli, yang pernah menjalani jalan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Artinya bukan sekadar bicara saja, tapi pernah menjalani suluk, pernah menjalani tarekat, hakikat, ma'rifat, pernah zauq, sering musyahadah, sering halwat, mungkin selama 1 tahun, 2 tahun, berjalan di jalan salik, berjalan di jalan Allah. Nah, ini orang yang harus benar-benar mumpuni. Sekian dulu dari saya. Salah hilap mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah dalam ucapan, salah dalam saya menyampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya kurang berkenan. Saya minta halal, minta ridha fid dunya wal akhirat. Akhirul kalam wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam al-fakir.